Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Senang sekali kami boleh kembali hadir di hadapan Bapak Ibu Saudara di akhir daripada bulan Agustus, di mana kita masih memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Selamat datang di acara Leadership Talk, di mana kita memasuki tema yang baru di bulan yang baru, yaitu berbicara mengenai Be the Letter of Christ. This is the special moment. Karena apa? Karena tanggal 12 September 2026 ini, kalender Yahudi berubah dari 5786 menjadi 5787. Apa yang menjadi tema tuntunan Tuhan bagi kita di sepanjang bulan ini, di sepanjang bulan September ini, Bapak Ibu Saudara, mari saya mengajak kita untuk tetap menyaksikan acara ini dengan seksama. Dan sebelum kita memulai, mari saya mengajak kita untuk menyapa para narasumber kita yang boleh bersedia tetap hadir, yang memberikan buah dan pelayanan yang boleh kita nikmati bersama-sama. Di tempat ini ada narasumber kita yang pertama, Bapak Gembala Pembina GBI Medan Plaza. Shalom Pak. Shalom. Apa kabar Bapak? Sehat? Luar biasa. Terima kasih Pak untuk waktunya. Dan narasumber kita yang berikutnya yang juga tidak kalah penting, yaitu Gembala Sidang yang kita hormati, kita kasih Bapak Pendeta Daniel Edi Prayitno. Shalom Bapak. Shalom, shalom untuk semuanya. Baik, apa kabar Pak? Bapak luar biasa, sehat? sehat. Wah, puji Tuhan. Dan tentunya satu lagi ini juga nggak kalah penting, representatif dari Sekolah Tinggi Teologi Pelita Kebenaran, Bapak Pendeta Dr. Robert Benedictus MTH. Shalom Pak, apa kabar? Shalom. Bapak kabar juga baik, sehat ya? Kabar baik ya. Wah, puji Tuhan. Terima kasih buat kehadiran Bapak-Bapak para narasumber. Dan hari ini mungkin kita langsung saja saya akan berikan pertanyaan yang pertama mungkin ke Pak Bambang ya Pak ya. Pak, kita kan sudah mengakhiri nih. Bentar lagi sebelum tanggal 12 September masih 5786, dan tepat tanggal 12 September pukul 6 malam kita akan memasuki kalender yang baru, yaitu kalender Yahudi 5787. 5786 kita banyak bicara mengenai tahun koneksi, divine connection. 5786 maka ada banyak hal-hal spiritual yang mungkin kita bisa alami, pemirsa bisa alami. Dan Pak, 5787 tanggal 12 September ini ada di depan mata, yaitu tahun yang berbicara mengenai Be the Letter of Christ. Tahun jadilah surat Kristus. Mengapa? Angka 7 ini memiliki bentuk seperti sebuah pedang. Dan tema kita ini kan mengangkat ayat yang beri dari kitab Ibrani pasal 4 ayat 12. Izinkan saya membaca ya Pak. Ibrani 4 ayat 12 berkata begini, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Pertanyaannya sederhana Pak. Mengapa firman Tuhan itu harus tetap menjadi standar tertinggi dalam kehidupan orang percaya, dan bagaimana kita bisa membedakan antara hikmat yang berasal dari Tuhan dan sekedar opini yang saat ini lagi marak yang terjadi di media sosial, di lingkungan gereja yang hari ini juga terjadi. Silakan. Nah, sebelum saya masuk ke dalam pertanyaan intinya, saya ingin coba menjelaskan penggunaan istilah tahun Ibrani yang seringkali itu mendatangkan pro dan kontra. Karena ada seorang hamba Tuhan senior datang ke saya dan bertanya, nah mengapa keluarga besar GBI Medan Plaza ini menggunakan tuntunan dari tahun Yahudi? Apakah tidak khawatir kalau orang nanti menganggap bahwa keluarga besar GBI Medan Plaza sudah melakukan ramalan atau sinkretisme? Nah, bagi para teolog yang hari ini ada, cara kemudian mereka mendalami firman Tuhan itu dengan mempelajari bahasa aslinya. Oleh sebab itu, banyak dari sekolah-sekolah Alkitab yang mengajarkan bahasa Latin atau bahasa Yunani yang merupakan bahasa yang dipakai untuk penulisan Alkitab. Namun, rabi-rabi dari orang-orang Israel dan ahli-ahli Taurat, mereka menguasai satu ilmu yang bernama gematria. Gematria ini adalah ilmu untuk mendalami rahasia-rahasia firman Tuhan, karena jangan lupa Alkitab juga ditulis dalam bahasa Ibrani. Dan di dalam bahasa Ibrani, maka ada rahasia-rahasia. Orang-orang Ibrani itu menempatkan angka
di dalam setiap abjad yang memiliki arti dan pengertian yang sangat spesifik. Jadi, mengapa kita menggunakan istilah-istilah daripada tahun Yahudi? Karena angka 7 itu bentuknya seperti pedang. Kalau angka 6 itu kan bentuknya seperti hook. Oleh sebab itu, kita mengangkat tema di tahun 5786 adalah tahun koneksi ilahi. Tetapi pada waktu kita melihat angka 7 itu seperti pedang, maka di dalam Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-12, itu berbicara bahwa firman Tuhan itu adalah pedang. Sehingga berangkat dari sini, kita mulai kemudian mengangkat satu tema yang berjudul Be the Letter of Christ. Hal yang kedua, kenapa kita itu perlu memperhatikan Israel? Karena gereja itu tidak bisa dipisahkan dari Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Mengapa? Di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11, di dalam ayatnya yang ke-17, maka dicatat, beberapa cabang telah dipatahkan dan kita sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Oleh sebab itu janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Ayat ini dengan jelas mengajarkan kepada kita bahwa sebagian daripada Israel itu dibuang oleh Tuhan. Dan kita bangsa-bangsa asing seperti tunas liar yang dicangkokkan pada batang asli. Oleh sebab itu, kita tidak boleh bermegah atas kehidupan kita. Kita mesti ingat bahwa oleh karena ketidaktaatan Israel, maka Tuhan itu memanggil bangsa-bangsa untuk membuat Israel ini cemburu. Yang ketiga, Alkitab yang merupakan penuntun perjalanan iman kita. Jadi mohon maaf, ini bukan ditulis oleh orang Yunani, bukan ditulis oleh orang Amerika, tetapi ditulis oleh orang-orang Yahudi. Dengan demikian, maka kita ini merasa berhutang kepada orang-orang Yahudi. Sehingga sebagai tunas liar yang dicangkokkan, maka wajiblah kita ini sebagai orang-orang asing, itu mendoakan orang-orang Yahudi. Dan yang terakhir, mengapa kita perlu memperhatikan Israel dan tidak membuat satu posisi di mana kita memisahkan diri dari Israel dan tidak mau ke Israelan. Karena di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 32 dan 33, maka Alkitab mencatat kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua itu ditentukan juga oleh Israel. Dengan kata lain, maka Israel itu menjadi jamnya Tuhan. Karena dalam perumpamaan pohon-pohon ara dicatat begini, tariklah pelajaran dari pohon ara, apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya itu, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Kalau kita sekarang hidup di hari-hari terakhir, di zaman yang terakhir dari akhir zaman, maka mau gak mau semua mata itu harus tertuju kepada Israel. Karena pergerakan yang ada di sana, itu akan memberitahu kepada kita bahwa kita sudah berada di ujung daripada akhir zaman. Sekarang saya mau masuk ke dalam pengertian angka 7-nya. Angka 7 di dalam alfabet orang-orang Yahudi, maka dia memiliki bentuk itu seperti sebuah pedang. Dan seperti tadi disampaikan bahwa Ibrani pasal yang keempat menggambarkan bahwa firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua yang sangat tajam, yang sanggup untuk memisahkan jiwa dan roh, sumsum dan tulang. Dia juga sanggup membedakan pikiran dan
pertimbangan hati kita. Dan jangan lupa bahwa kitab Roma pasal yang keempat itu berbicara tentang dua hal, yakni tentang hari perhentian dan yang kedua tentang tempat perhentian. Bagaimana cara kita itu bisa kemudian menemukan hari perhentian dan menemukan tempat perhentian? Maka firman ini yang adalah terang dan pelita bagi kaki dan jalan kita akan menuntun kita untuk masuk ke dalam hari perhentian, yakni hari yang ketujuh. Tuhan berkata pada Israel supaya Israel menguduskan hari Sabat. Karena pada waktu mereka menghormati, menguduskan hari Sabat, Tuhan akan bawa nanti ke next terminal daripada kehidupan kita, yaitu tempat perhentian, di mana satu waktu nanti kita akan berhenti daripada perjalanan hidup kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi, dengan kata lain, tujuan kita mengangkat tema Be the Letter of Christ, supaya kita itu mulai memperhatikan firman Tuhan yang pasti akan menuntun kita menemukan tempat perhentian di mana kita akan beristirahat bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Oh, terima kasih Pak. Jadi we must back to the Bible gitu ya Pak ya. Mau gerejanya besar sekalipun bukan karena ajaran pemimpinnya, tapi let's be back to the Bible. Karena itu adalah tempat kita untuk bisa mengerti apa yang Tuhan mau di tempat perhentiannya gitu ya Pak ya. Baik, bagaimana dengan Pak Robert sebagai representatif dari SDT Pelita Beral? Apa sih Pak latar belakang dari kitab ini menurut Bapak? Ya, terima kasih Bapak-Bapak semua dan juga para pemirsa yang ada di rumah. Ibrani 4 ayat 12 ini masuk ke dalam kanon Alkitab itu sekitar tahun 60 sampai lebih kurang 62 Masehi gitu. Pada saat itu orang-orang Kristen sedang menghadapi penganiayaan, kelelahan iman, dan mereka itu sebenarnya sedang tergoda untuk kembali kepada tradisi Yudaisme karena sudah nggak kuat lagi menghadapi tekanan. Kalau kita sudah mengalami tekanan-tekanan yang berat seperti itu, ya bisa aja, orang balik ke situ. Nah, jadi dari konteks ini, itulah sebabnya kita melihat bahwa penulis kitab Ibrani ini itu terus-menerus dia berbicara tentang Yesus Kristus. Bahwa Yesuslah, misalnya ayat ini, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Lalu maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Jadi kita lihat dia mengangkat pribadi Yesus bukan sekedar pribadi yang biasa-biasa saja. Bahwa Allah berbicara melalui Yesus. Kemudian dia juga bicara bahwa Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Doxa dalam bahasa Yunaninya, doxa. Radiance of God's glory. Jadi itu merupakan sebuah radiansi daripada kemuliaan Allah. Dia yang menopang segala sesuatu yang ada di tangannya. Kemudian dia bicara mengenai anak Allah yang lebih tinggi daripada para malaikat. Keselamatan yang besar hanya datang dari Yesus Kristus. Yesus lebih tinggi dari Musa. Ini kita lihat satu persatu dia bangun konsep itu. Karena orang sebenarnya mau lari dari Yesus kan. Jadi Yesus adalah imam besar, jangan murtad gitu. Lalu Kristus dibandingkan dengan Melkisedek yang tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya telah tidak berawal, hidupnya tidak berkesudahan dan lain-lain. Kristus lebih tinggi dari Imam Harun, sampai dia katakan Yesus adalah imam daripada perjanjian baru. Jadi kitab Ibrani ini lebih merupakan, kalau kita lihat, merupakan sebuah khotbah ini. Khotbah, karena kita lihat semua pasal 1, itu pasal 2, pasal 3 itu semuanya
disertai dengan kata sambung. Oleh karena itu, sebab itu, karena itu gitu. Jadi semuanya merupakan kata sambung. Ini merupakan sebuah khotbah yang panjang sebenarnya. Lalu khususnya inti daripada ayat yang kita pakai, Ibrani 4 ayat 12 ini, orang Medan biasa bilang, ini bukan gertak gitu. Ya, ini bukan menggertak kita sebenarnya, bukan nakut-nakutin kita. Tetapi sebenarnya ya, itu adalah sungguh-sungguh bahwa dia menekankan agar umat Tuhan yang percaya kepada Kristus jangan mengeraskan hatinya. Jangan mengeraskan hatinya seperti generasi Israel di padang gurun. Malah kalau kita baca ya Pak ya, ia meneruskan bahwa firman Allah itu hidup, lebih kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua dan seterusnya. Kita lihat bahwa ayat-ayat seperti itu banyak sekali paralelnya, bukan hanya di Ibrani 4:12. Kita melihat di Ibrani 3 ayat 6. Dia berkata asal saja kita teguh berpegang sampai pada akhirnya. Kemudian Ibrani 3, 12, 14 dia berbicara tentang waspadalah supaya jangan ada di antara kamu yang murtad. Kemudian Ibrani 10 ayat 32 sampai 39 jemaat diingatkan untuk tetap bertahan dalam penderitaan. Kemudian Ibrani 12 ayat 1 sampai 4 mereka didorong untuk bertekun dalam perlombaan iman meskipun menghadapi perlawanan-perlawanan. Yang terakhir mungkin Ibrani 13 ayat 1 sampai 6. Teruslah bertumbuh dalam kekudusan, dalam kasih, dalam ketaatan. Jadi inilah lebih kurang konteksnya. Bagaimana mereka yang tadinya mau mundur itu dia tarik lagi dengan mengingatkan mereka bahwa Yesus itu sebenarnya adalah orang yang dijanjikan dia lebih tinggi daripada semua yang ada. Dengan kata lain, Tuhan Yesus itu jawaban ya Pak ya. Di tengah-tengah keadaan yang tidak baik, betul. Di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah penderitaan. Ya saya kira itu tema yang kita mesti angkat lah di sepanjang tahun ini. Bahwa Tuhan itu adalah jawaban. We still have the hope gitu ya Pak ya. Kita masih punya harapan. Wow, keren lah Bapak Ibu Saudara. Gimana dengan Pak Edi? Ya, dari saya dengan lahirnya tema di tahun 57-87 ini, yaitu kita diharapkan untuk memperhatikan yaitu perkataan-perkataan firman dan khususnya kehidupan daripada Yesus sendiri yang merupakan firman itu seperti yang disampaikan oleh Pak Robert juga. Maka kita perlu untuk melihat supremasi daripada kitab suci, kekuatan yang luar biasa daripada hukum-hukum dan juga pengajaran-pengajaran yang diajarkan di dalam Alkitab. Karena diberikannya perkataan-perkataan Tuhan, diberikannya firman, itu punya tujuan yang sangat luar biasa. Kalau kita baca dalam 2 Timotius pasal 3, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17, dituliskan segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah inilah firman yang di tahun yang baru ini harus menjadi pegangan di dalam setiap kehidupan kita. Saya mengangkat mungkin satu pribadi yang sering Pak Bambang juga sampaikan, pribadi yang bernama Daud. Dalam mazmurnya yang begitu luar biasa ya, dalam Mazmur 119 ayat 98 sampai dengan ayat yang ke-100 dikatakan bahwa Daud itu lebih bijaksana dari musuh-musuhnya. Dia lebih berakal budi daripada pengajar-pengajarnya, dan dia lebih mengerti dari orang tua. Nah kunci semuanya ini adalah firman. Firman yang dipegang di dalam hidupnya. Dia pegang firman, dia pegang perintah-perintah Tuhan. Oleh karena itu di tahun yang baru menurut penanggalan orang-orang Yahudi, maka supremasi daripada firman ini perlu dibangkitkan dalam setiap kehidupan kita. Dan ayat yang diambil itu kan dari Ibrani 4 ayat yang ke-12. Kekuatan daripada firman.
yang berbicara. Jadi kalau misalnya kitab menegur kita, bukalah hati kita. Seperti tadi Pak Robert mengangkat dari kitab Ibrani, bertumbuhlah, tetaplah bertumbuh. Dan saya pikir ini pertanyaan dan jawaban yang sangat menarik yang pernah kita dengar hari ini Bapak Ibu Saudara. Artinya kalau tadi kita lihat latar belakang dari kitab Ibrani sudah diangkat oleh Pak Robert, sudah dijelaskan oleh dua narasumber Pak Bambang, Pak Edi. Ini tidak jauh mungkin dari kehidupan kita hari-hari ini gitu ya Pak ya. Ada banyak masalah, ada banyak tantangan, dan mungkin ada di antara kita mungkin mau mundur, lelah, capek, semua segala macam. Hari ini, come on, bangkitlah, bertumbuhlah. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban, masih ada harapan. Ayo bilang kanan kiri Bapak Ibu Saudara, masih ada Tuhan, masih ada jawaban, masih ada harapan. Jangan putus asa. Ini kabar baik buat kita semua. Dan mungkin pertanyaan kedua ke Pak Edi mungkin ya Pak ya. Ya gini Pak, Ibrani pasal yang keempat ayat 12 ini kan menggambarkan firman Tuhan itu sebagai sesuatu yang hidup, kuat, dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun seperti kitab Ibrani tadi katakan. Firman itu bukan hanya memberikan penghiburan saja, tetapi juga menyatakan isi hati daripada manusia, juga menegur, tadi Bapak sudah singgung, mengoreksi, memisahkan mana yang benar, mana yang salah. Dan kita ini hidup di era di mana semua orang itu bebas mengakses, dan efeknya adalah batas antara terang dan gelap itu seringkali jadi bias, tidak jelas, menjadi kabur, dan banyak orang sulit hari-hari ini membedakan ini kebenaran firman Tuhan atau bagaimana. Nah Pak, Bapak ini sebagai gembala, pertanyaan gini Pak, bagaimana sebenarnya firman Tuhan itu bekerja memisahkan terang dan gelap dalam kehidupan orang percaya Pak? Kalau dari saya ya, kita perlu melihat kembali tema di bulan sebelumnya. Tema bulan sebelumnya itu adalah berbicara tentang keintiman. Di mana di dalam keintiman, ayat yang kemudian dibagikan kepada seluruh jemaat itu berasal dari Yohanes pasal yang ke-15, dari ayat yang keempat dan sampai dengan ayat yang kelima. Kalau kita baca di dalam ayat yang ketujuh, itu adalah poin yang sangat penting. Karena di dalam ayat yang ketujuh, maka firman itu berkata demikian, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Konteks di dalam Yohanes 15 ini adalah tentang berbuah. Nah, bagaimana cara kita atau cara Tuhan itu memisahkan antara gelap dan terang? Maka itu akan terlihat dari kehidupan orang yang kemudian melekat dengan Tuhan. Karena waktu kita melekat dengan Tuhan, maka perbedaan itu akan terjadi. Waktu kita tinggal dalam Tuhan, firman-Nya tinggal dalam hidup kita, maka kita itu akan berbuah. Nah, jemaat perlu, orang percaya perlu untuk kemudian hidup di dalam Tuhan dan hidup di dalam firman. Waktu kita tinggal di dalam Dia, maka kita akan tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang gelap, mana yang terang. Karena hari-hari ini kita lihat semuanya itu bias. Tapi pada waktu kita menemukan Tuhan, waktu kita tinggal dalam Dia, firman-Nya tinggal dalam kita, maka Tuhan akan memisahkan. Oh, jadi harus ya Pak ya, harus tinggal di dalam firman itu sendiri. Bagaimana Pak Robert? Ya, saya pikir apa yang dikatakan oleh Pak Edi dan juga Ibrani 4:12 yang menjadi tema kita, itu very clear. Itu nggak bisa hanya sekedar dengan pengetahuan kita saja. Kita harus ngalamin. Firman Tuhan itu harus kita alamin. Baru kita bisa mengalami perbedaan itu antara jalan dalam terang dan jalan kegelapan. Nah, jadi saya melihat juga ada ayat satu lagi, Efesus 5 ayat 8 sampai 11, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang. Itu setelah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan mengikuti jalannya. Nah, kalau kita lihat ada dua contoh saya ambil, hidup dalam kegelapan, Sakeus misalnya.
Sakius, Lukas 19, setelah dia menerima Yesus dan firman-Nya, setelah Sakius bertobat, dia yang dahulu adalah pemungut cukai, dia menjadi orang benar. Kemudian from taker, orang yang suka ngambil, menjadi giver, menjadi orang yang suka memberi gitu. Dia dari serakah berubah menjadi murah hati, dari penipu menjadi pemulih. Begitu luar biasa. Inilah akibat kalau kita berjalan di dalam Kristus. Setelah kita mengenal Kristus. Kemudian kita lihat Sakius bersedia mengembalikan 4 kali lipat kepada orang yang dirugikan dan seterusnya. Contoh yang kedua Paulus. Ya, Paulus dalam Kisah 9 ayat 1 sampai 22 kalau kita baca panjang lebar itu, Paulus yang dahulu adalah seorang penganiaya jemaat, begitu berjumpa dengan Kristus, dia mengalami perubahan yang total. Terang Tuhan menggantikan kebutaan rohaninya. Tadinya buta, tapi terang Tuhan dia menghantam itu merubah kebutaan rohani dari persecutor, dari seorang yang menganiaya. Dia berubah menjadi preacher. Dia berubah menjadi pemberita Injil. Dari destroyer, dari orang yang suka menghancurkan itu, menjadi builder. Berapa banyak gereja-gereja yang dibangunnya. Kemudian from law to grace. Dia tadinya law, hukum. Itulah yang dia bela. Tapi setelah dia bertemu dengan Tuhan, dia mengalami perubahan itu. Dia berjalan dalam grace, dalam kasih karunia. Dan yang terakhir, dari self, dari dirinya sendiri. Sekarang Christ, Kristus. Makanya dia katakan hidup bagiku adalah Kristus. Jadi ini sesuatu yang sangat indah sekali. Makasih Pak Robert. Bagaimana Pak Bambang? Ya, di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat 9 dan ayat 11. Nah itu menceritakan perbedaan antara terang dan gelap. Karena dalam Efesus pasal 5 ayat 9, terang itu hanya berbuahkan yang pertama kebaikan, yang kedua keadilan, dan yang ketiga kebenaran. Di dalam ayat 11, orang yang hidup dalam kegelapan adalah orang yang tidak berbuahkan apa-apa. Jadi ini adalah waktu di mana kita review. Karena di sepanjang tahun 5786, maka kita menyampaikan satu pesan yang kuat tentang koneksi ilahi. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Robert dan juga oleh Pak Edi. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, orang yang berkoneksi dengan Tuhan, yang pertama dia akan berbuah. Nah, buah apa yang dihasilkan? Ya tadi, dia akan berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dan dia akan berubah. Kalau dulu, seperti Paulus, seperti Sakius, itu berubah. Nah, kita sangat berharap agar kekristenan kita akan menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh orang lain. Pada waktu orang lain itu mengecap buah-buah kehidupan yang keluar daripada kehidupan kita sebagai orang percaya, maka mereka akan yakin bahwa Yesus itu adalah jawaban. Karena Yohanes pasal 1 tadi disampaikan oleh Pak Edi, ayat yang pertama berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah itu sendiri, dan firman itu menjelma menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan kita. Siapakah firman itu? Kristus. Jadi kita sebagai pengikut Kristus, nah itu harus menghasilkan buah supaya bisa dinikmati oleh orang lain, yang mengakibatkan orang lain percaya. Inilah jawaban bagi setiap kami dalam menghadapi masa-masa yang sulit seperti ini. Kristus adalah jawaban. Keren. Ya, ini luar biasa. Ada tiga jawaban dari para narasumber yang luar biasa. Di mana Pak Edi berkata kita harus tinggal. Dan Pak Rob berkata mengalami experience. Mengalami sendiri perjumpaan dengan Tuhan. Dan akhirnya jawaban dari Gembala Pembina berkata kita akan menghasilkan buah.
Jadi bisa dikatakan mungkin firman itu, Alkitab itu adalah cerminan buat kita ya Pak ya. Kita bisa melihat bahwa apakah hidup kita ini sudah benar apa belum. Let's be back to the Bible. Apakah hidup kita sudah benar apa belum? Kehidupan daripada, tadi sudah dijelaskan oleh para narasumber, ini sangat luar biasa. Karena kalau kita perhatikan tema demi tema di sepanjang tahun 5786, masuk ke 5785, it's like a puzzle. Melalui doa, melalui keintiman, unity, dan itu semua seperti puzzle yang akhirnya kita merujuk bahwa firman itu merupakan suatu hal yang penting bagi setiap kita, karena pada waktu kita tinggal maka di dalam firman, maka kita akan berbuah. Pertanyaannya pada hari ini, buah apa yang sudah kita hasilkan Bapak Ibu Saudara? Kalau belum, ayo, mari kita kembali kepada firman. Di masa yang sulit bisa berbuah? Bisa, asal kita tinggal dalam Tuhan. Nah, pertanyaan ketiga mungkin ke Pak Robert lagi nih, Pak Robert. Ya, pertanyaan kita gini Pak, Rasul Paulus ini berkata bahwa orang percaya itu adalah surat Kristus. Dan tentunya itu adalah surat yang dapat dibaca oleh semua orang, di mana pengertiannya ini adalah sebelum kita mendengar khotbah kita itu, maka lebih dulu kita tuh membaca kehidupan kita sendiri. Dan dunia ini sedang mencari yang namanya teladan, atau kalau Pak Bambang bisa istilah role model. Nah ini dunia sedang cari. Banyak teori-teori yang berkembang tetapi teladannya nggak ada. Nah dunia sedang mencari figur yang seperti ini Pak. Sehingga kesaksian hidup itu seringkali menjadi pintu pertama bagi seseorang untuk mengenal Kristus. Pertanyaannya begini Pak. Bagaimana seorang percaya dapat menjaga agar perkataan, sikap, integritas, kehidupan keluarga, kehidupan pelayanan maupun pekerjaannya benar-benar ini merupakan cerminan daripada kehidupan Kristus itu sendiri. Silakan Pak. Ya, ujung dari kehidupan kita itu adalah kita menghasilkan buah, kan gitu, menghasilkan buah. Goalnya adalah menghasilkan buah. Jadi gitu banyak ayat-ayat yang kita kutip di sini itu berbicara tentang kita itu harus menghasilkan buah. Jadi bukan hanya perkataan-perkataan kita, bukan hanya apa yang di luar kita kelihatannya, tapi sebenarnya buah. Oke? Ada ayat firman Tuhan yang berkata dalam 2 Korintus pasal 3, 2-3, kamu itu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal, yang dapat dibaca oleh semua orang. Jadi kita sebenarnya harus menyadari bahwa banyak orang yang membaca kita. Banyak orang yang melihat kehidupan kita. Jadi sebenarnya ya goalnya tadi itu kita menunjukkan nilai-nilai kehidupan kita. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang tertulis dalam pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh Allah yang hidup. Bukan pada loloh batu, melainkan pada loloh daging, yaitu di dalam hati manusia. Tinggallah di dalam Kristus setiap hari. Jadi ada begitu banyak lah buah-buah roh misalnya. Galatia 5, 22-23 mengajarkan kepada kita agar kita menghasilkan buah roh. Ya, seperti kasih, sukacita, damai sejahtera dan seterusnya sampai kepada self control. Jadi saya lihat ini bahwa ujungnya kita harus menghasilkan buah. Ya, harus. Kalau nggak harus menghasilkan buah ya Pak. Iya. Bagaimana mungkin Pak Bambang? Ya, kata Kristen, nah itu memiliki pengertian itu adalah pengikut Kristus. Ya. Jadi kita ini orang-orang Kristen ini adalah orang-orang yang memiliki gaya hidup yang sama seperti Tuhan. Dengan kata lain, kehidupan kita sebenarnya itu harus mencerminkan apa yang ada dalam Kristus. Yang pertama, nah katakanlah ya di atas yang ya. Nah karena firman Tuhan tuh mengajarkan kita seperti itu. Pada waktu Yosua dalam keadaan takut karena dia harus menggantikan Musa sebagai pemimpin yang karismatik. Nah, maka Tuhan itu panggil Yosua. Yosua, jangan takut. Kalau kamu takut, nah ini yang kamu harus lakukan. Perkatakanlah selalu firman Tuhan.
Bertindaklah hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis. Sebab dengan demikian kamu akan berhasil dan kamu akan beruntung. Jadi hal yang pertama yang kita itu mesti sadari, hidup mati seseorang itu sangat tergantung pada lidahnya. Nah, saya percaya Tuhan itu bukan Tuhan yang senang dolak-dalik. Tapi Tuhan itu adalah orang yang selalu firm. Kalau ya, dia katakan ya. Kalau tidak, itu katakan tidak. Nah, mulai saat ini, nah kita harus belajar untuk mengendalikan kata-kata kita. Nggak terlalu susah kok. Jadi antara ya dan tidak. Kan nggak ada pilihan yang lain, Ben. Cuma dua aja. Yes or no, begitu. Nah, nggak ada tuh yang abu-abu. Ya, sometimes yes, sometimes no. Nggak begitu. Nggak begitu. Yang kedua itu, nah ini yang kita mesti mengerti. Bahwa di tengah-tengah keadaan yang sulit seperti ini, karena keadaan geopolitik mengakibatkan, nah maka harga-harga logistik yang kita perlukan sehari-hari itu naik. Karena harga minyak naik dan lain sebagainya. Jadi waktu-waktu yang susah ini, nah yang bisa membuat kita berhasil melewati itu adalah iman kita. Karena Alkitab berkata, Tuhan itu memberikan kepada kita tuh iman yang sanggup untuk mengalahkan dunia ini. Jadi kalau dunia ini bergoncang, bergejolak, nah maka yang bisa memenangkan goncangan dan pergolakan di dalam dunia ini hanya satu, yaitu iman kita. Nah, bagaimana cara kita itu bisa mencapai iman yang sempurna? Nah, nggak bisa cuma menjadi pendengar aja. Tetapi yang kedua, lakukan itu. Karena pada waktu kita lakukan, maka iman kita yang disertai dengan perbuatan akan menghasilkan iman yang sempurna. Jadi iman kita menuju kepada kesempurnaan. Nah, yang ketiga, nah yang kita mesti lakukan itu adalah melalui pelayanan. Karena bagaimana cara kita itu mengembangkan karunia-karunia daripada Roh Kudus. Nah, di dalam kehidupan yang sangat-sangat sulit seperti hari-hari ini. Nah, saya tadi aminkan apa yang dikatakan oleh Pak Robert. Bahwa dengan diri kita sendiri tidak mungkin kita itu sanggup berbuah. Kenapa? Karena kita tidak sanggup menguasai diri kita sendiri. Dan salah satu daripada karunia Roh Kudus, yaitu karunia yang terakhir itu, adalah Tuhan memberikan kepada kita roh, di mana kita sanggup menguasai diri kita. Karena begini ya Ben ya, kita boleh punya nih ya, hal yang baik dari 1 sampai dengan 10. Kita punya 10 hal yang baik dalam hidup ini. Nah, kalau nggak punya yang terakhir aja nih, penguasaan diri, itu habis semua. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita kemudian bisa menerima karunia-karunia yang lebih lagi? Ya, digunakan karunia yang ada. Contoh, kalau kamu diberkati secara finansial, nah, pakai kekuatan finansial kamu untuk menjadi berkat. Kalau kamu sekarang diberkati dengan pengetahuan, nah pakailah pengetahuan kamu itu untuk menjadi berkat buat yang lain melalui pelayanan-pelayanan. Jadi tidak ada orang yang tidak bisa melayani. Taruh kamu nggak punya apa-apa, paling nggak kamu nih masih punya tenaga, masih punya otot. Nah, gunakanlah tenaga kamu, otot kamu, gunakanlah pundak kamu untuk boleh mengangkat. Dan yang terakhir, ya, yang terakhir itu melalui, nah ini yang paling susah, pengorbanan. Kekristenan itu adalah satu gaya hidup yang menurut saya ya memiliki standar itu yang tidak lazim. Tidak lazim. Karena begini, yang pertama, Tuhan itu memperkenalkan dirinya itu sebagai sahabat. Ya. Nah, kadang-kadang kita pikir sahabat kan adalah teman main gitu, teman untuk sama-sama, teman untuk bersukacita bersama-sama. Enggak loh. Karena definisi daripada sahabat itu adalah begini kan. Tuhan katakan tidak ada kasih
yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat. Nah, kenapa kasihnya besar terhadap sahabat? Karena seorang sahabat, dia rela untuk mengorbankan nyawanya. Nah, ini ya nggak mudah. Tetapi ada satu firman nih di dalam Kolose pasal 1 ayat 24 katakan begini. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang dari penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yakni jemaat. Jadi kalau kita lihat ini ada gereja yang kurang, ya. Nah ini saya pesan nih, jangan langsung ke medsos, sesat. Gereja tidak bertanggung jawab, tidak mengajarkan firman. Berhenti yang seperti itu. Nah pertanyaannya, berani nggak kamu menderita untuk menutupi kekurangan daripada tubuh Kristus? Berani nggak kamu sekarang, mengendalikan, emosi kamu, kepentingan kamu? Nah ini untuk kemajuan daripada tubuh Kristus, sehingga penderitaan kita itu akan menggenapkan dalam daging kita apa yang kurang daripada penderitaan Kristus. Dan waktu kita ngalami itu, jangan bersungut-sungut. Justru kita patut bersukacita karena roh kemuliaan itu ada di atas kita. Be the letter of Christ. Yes. Jangan dibalik loh Bapak Ibu Saudara, aku bersukacita melihat penderitaanmu. Jangan, tapi aku bersukacita, aku menderita untuk kamu. Jangan dibalik. Gitu ya Pak ya. Gimana Pak Edi, silakan. Ya, jawaban-jawaban yang luar biasa, sharing yang luar biasa. Dari saya memang dunia ini, hari-hari ini krisis akan keteladanan itu betul-betul mengemuka. Ada banyak tokoh-tokoh yang terkenal, ada banyak orang-orang yang dianggap hebat, tetapi tidak banyak yang kemudian bisa meninggalkan keteladanan. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Bambang, Pak Robert, bahwa kita itu perlu untuk memperhatikan bagaimana cara kita hidup, sehingga kemudian kita itu bisa menjadi role model, menjadi teladan. Karena ini mahal sekali sebetulnya, harga yang sangat mahal. Hari-hari ini dicari gereja yang juga menjadi teladan dalam begitu banyak hal. Dicari hamba-hamba Tuhan, para pemimpin, tokoh-tokoh gereja, orang-orang yang kemudian bisa menjadi teladan, jadi diikuti oleh kemudian orang-orang lain. Tidak banyak. Panggung dan kemudian dunia begitu terbuka untuk melihat, tapi tidak banyak orang yang bisa kemudian mengikutinya karena ada permasalahan dalam keteladanan. Apa yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi, kisah yang diambil dari kehidupan Yosua, pada waktu Yosua itu kemudian mulai memperoleh tongkat estafet daripada Musa. Cuman satu pesannya itu, bahwa biarlah kamu itu adalah memegang perkataan-perkataan Tuhan. Salomo juga mengajarkan demikian. Kalau kita baca di dalam Amsalnya, Amsal pasal yang ketiga, dari ayat 1 sampai dengan ayat yang 4. Peganglah firman ini, dan kemudian peganglah ajaran ini, didikan ini, perintah-perintah ini, kalungkanlah itu pada lehermu. Karena dalam ayat yang keempat, dia berkata, kalau kamu melakukan semuanya ini, maka kamu akan mendapatkan penghargaan di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Jadi apa yang disampaikan Pak Bambang, bagaimana cara kita melayani, bagaimana kemudian kita hidup di dalam buah, itu akan meninggalkan warisan keteladanan kepada dunia ini dan kepada begitu banyak orang. Ini yang sebetulnya kita perlukan. Waktu kita melekat dengan firman, maka kita bisa menjadi teladan. Di luar daripada itu,
kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Karena tadi Pak Robert sampaikan, dari diri kita sendiri sulit kalau kita sendiri untuk bisa menghasilkan buah hidup di dalam keteladanan. Tapi kalau firman tinggal dalam kita, kita kemudian tinggal di dalam Tuhan. Pokok anggur yang kemudian melekat, ranting-ranting yang melekat dengan pokok anggur itu, maka kita bisa berbuah dan buah kita itu menjadi teladan. Wow, ini statement-statement yang luar biasa, jawaban yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dimulai dari Pak Robert berkata, kita nggak bisa berbuat dengan sendiri. Dan tadi Pak Edi berkata, tinggallah di dalam Tuhan, kita akan berbuah. Dan tadi Pak Bambang berkata, namanya Kristen itulah mengikut jalan Tuhan. Dan Kristus Yesus itu memperkenalkan dirinya sebagai seorang sahabat. Karena sahabat itu rela memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Jangan tanya apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Tapi pertanyaannya pada hari ini, apakah kita sudah jadi sahabat bagi Tuhan? Atau apakah kita masih punya sifat 4S? Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Karena kalau kita masih punya seperti itu, maka Pak Edi berkata tadi sampaikan bahwa kita tidak bisa jadi suratan terbuka dan kita tidak bisa diteladan. We can give the opinion. Kita bisa berikan opini yang baik, kita bisa berikan teori yang baik, tapi pada akhirnya orang akan menilai kita sesuai nggak perkataan dengan apa yang kita lakukan. So, Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan acara ini dengan pengerja, dengan keluarga, ayo ngomong sama kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Mungkin suami Anda, mungkin istri Bapak Ibu Saudara, mungkin anak Anda dalam kehidupan Anda. Ayo kita berubah. Ayo kita berubah. Tinggallah di dalam Tuhan. Kita akan berbuah. Dan saya percaya kita akan bisa jadi sama seperti Kristus, seperti yang disampaikan oleh para narasumber kita hari ini. Nggak ada cara lain. Nggak ada cara lain. Tinggallah dalam Tuhan, kita pasti berbuah. Kita pasti berbuah, kita pasti berbuah, dan kita pasti bisa. Baik, mungkin pertanyaan keempat, mungkin ke Pak Bambang lagi ya Pak ya. Gini Pak, salah satu tantangan gereja saat ini adalah bagaimana mewariskan iman kepada generasi berikutnya. Dan di tengah-tengah perubahan budaya yang saat ini sangat begitu cepat, di mana generasi muda ini menghadap tantangan yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Karena pewarisan firman Tuhan itu tidak cukup hanya melalui pengajaran di mimbar saja, tetapi juga melalui kehidupan yang konsisten di rumah, di gereja, dan di dalam keseharian. Pak, Bapak adalah gembala, Bapak orang tua kami, dan pertanyaannya begini Pak. Apa yang harus dilakukan oleh keluarga, para pemimpin gereja, dan seluruh jemaat agar firman Tuhan itu benar-benar menjadi warisan rohani bagi generasi berikutnya, Pak? Saya pernah menonton satu video yang saya share ke teman-teman, yaitu video yang memuat kesaksian dari seorang hamba Tuhan senior yang namanya sudah dikenal oleh banyak orang. Dia merupakan founder dari satu gereja yang besar, dan beliau itu adalah seorang teolog juga yang memiliki nama yang disegani dalam dunianya. Jadi pada suatu hari dia ditanya oleh seorang presenter, otoritas apa yang kamu miliki di gereja yang kamu bangun ini? Maka dia berkata begini, I have no authority. Saya tidak memiliki otoritas apapun. Jabatan saya sebagai founder daripada gereja ini tidak memberikan kepada saya otoritas. Pengetahuan saya tentang firman Tuhan tidak membuat saya memiliki otoritas. Jabatan yang saya emban juga tidak memberikan kepada saya otoritas. Karena pemegang otoritas utama yang ada di gereja ini adalah firman. Dan saya juga harus menundukkan diri saya kepada kebenaran daripada firman itu. Nah, jawaban ini, saya kira ini perlu diperhatikan oleh kita semuanya. Saya pun juga sebagai seorang leader, nah saya belajar untuk menempatkan diri kami itu di bawah daripada otoritas firman Tuhan.
Pada waktu Paulus itu ada di penjara Efesus, maka dia ingin mempercayakan pelayanannya itu kepada seorang anak muda yang bernama Timotius. Timotius ini adalah seorang anak yang, mohon maaf, kesehatannya kurang prima dan umurnya masih sangat muda, sehingga di kalangan daripada orang-orang Israel, maka dia mengalami kondisi yang minder karena dia muda. Tetapi Paulus tuh pesan sama Timotius, jangan seorang pun menganggap kamu rendah karena kamu muda. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya? Maka yang pertama, kembali ke tema kita. Be the letter of Christ. Kamu harus menjadi teladan. Kata teladan itu diambil dari kata yang unik, yaitu kata typos. Typos itu artinya stamp. Jadi ada stempel, ada stigma, bahwa orang akan tahu deh melalui perkataan kamu, tingkah laku kamu, melalui kasih kamu, melalui kesetiaan kamu, melalui kesucian hati kamu, orang akan lihat memang benar dia anak Tuhan. Nah, jadi hal yang pertama itu menjadi hal yang penting, bahwa kita akan mengajar anak-anak muda kita, ayo, sekalipun kamu muda, kamu harus menjadi role model, kamu harus menjadi teladan. Nah, yang kedua, anak-anak muda itu perlu diajar untuk bertekun dalam membaca kitab suci, dalam membangun, dan dalam mengajar. Nah, ini sesuatu yang penting ya, karena anak-anak muda ini adalah anak-anak yang akrab dengan medsos. Medsos yang ada sekarang mengerikan, Ben. Iya. Ya, contoh ya, ada satu forum yang mengatakan dirinya itu forum teologia, menyerang seorang hamba Tuhan yang sudah sakit. Sudah di kursi roda, tidak sanggup apa-apa, diserang habis. Padahal kita diajar nih, jangan menghakimi sebelum waktunya. Nah, pada hari-hari terakhir, Tuhan tuh akan memberikan satu karunia kepada kita, yaitu karunia nubuat, yang adalah karunia untuk membangun, karunia untuk menghibur, karunia untuk menasehati. Waktu seseorang itu kena nih serangan dalam hal kesehatannya, jangan kemudian diadili gitu loh. Ya mbok, ya dihibur, ya dikuatkan, dibangun. Nah, kalau kita tidak menjadi contoh, tidak menjadi role model, kan orang bilang, atasan saja kok begitu. Kan ada istilah nih, ya, mohon maaf ya, istilahnya kalau guru kencing berdiri, murid akan kencing berlari. Nah, itu jangan lupa. Dan hal yang ketiga, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada. Jadi, kita harus mendorong anak-anak muda. Nah, ini untuk ayo dong, masuk dalam pelayanan. Apa aja? Seperti tadi yang saya sampaikan. Supaya karunianya itu berkembang. Tuhan akan mempercayakan nanti karunia yang baru lagi. Karena kita sebagai pengurus daripada kasih karunia ini, dianggap baik oleh Tuhan. Saya kira dari saya itu. Tidak ada alasan untuk tidak melayani ya Pak ya. Artinya buat kita para pemimpin, Bapak Ibu Saudara yang mengembalakan, apa yang Anda ajarkan? Firmankah? Untuk hidup takut, mengarahkan anak muda takut akan Tuhan melalui firmankah? Atau jawab sendiri saja. Bagaimana dengan Pak Edi? Ya, luar biasa jawabannya. Ada satu hal yang juga perlu kita pelajari dan angkat dari model cara orang-orang Israel mengajarkan kehidupan takut akan Tuhan dan kehidupan firman-Nya itu dengan
generasi muda, khususnya dengan keluarga, dengan anak-anak yang muda. Itu kita bisa temukan dari Ulangan pasal 6 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-9, di mana ayat itu berkata demikian, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ayat 7-nya nih. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jadi dalam segala kondisi, dalam segala keadaan, maka orang-orang Israel ini akan terus mengingatkan anak-anaknya, mengingatkan generasi demi generasi untuk kemudian memiliki rasa hormat dan cintakan Tuhan. Jadi mereka mengajarkan teladan-teladan yang seperti itu untuk melayani, untuk kemudian setia, dan kemudian untuk memperhatikan perkataan-perkataan daripada firman Tuhan lebih daripada apa yang kemudian diajarkan oleh dunia. Berulang-ulang ya Pak? Berulang-ulang. Kapan saja? Kapan saja. Nah inilah yang menjadi gaya dari kehidupan kita di tempat ini, di gereja ini. Karena kita tuh berulang-ulang. Ya, siapa yang bisa berjalan dengan sempurna? Ada kalanya mungkin kita keliru, tapi kalau itu diucapkan, itu kemudian diingatkan berulang-ulang, maka itu akan membentuk karakter, membentuk kehidupan daripada anak-anak muda itu. Jadi ini memang tugas daripada kita semuanya, para pemimpin, untuk kemudian berulang-ulang mengingatkan, mengingatkan supaya kemudian lahirlah satu generasi yang bisa kemudian mewarisi iman daripada orang-orang tua generasi sebelumnya. Oh, nggak cukup cuman sekali ya Pak, Nggak harus berulang-ulang ya. Ini menarik. Bagaimana dengan Pak Robert? Iya, Ada saya tambahan? pikir udah cukup ya Pak. Maksudnya begini ya, Pak Bambang dulu pernah menyampaikan sebuah kisah ketika beliau bertemu dengan anak muda dan bertanya kepada mereka. Dan kemudian mereka bilang, Om kalau khotbah Om, Semua. udahlah kami udah tahu lah gitu. Sebab khotbah mereka bisa pilih. Mereka bisa nonton video, bisa mereka tukar channel. Mereka bisa mengikuti itu semuanya. Tetapi apa yang kita perlukan sebenarnya adalah, saya pikir apa yang disampaikan Pak Bambang dan Pak Edi udah lebih dari cukup sebenarnya. Hanya saya ingatkan, sekarang ini perlu membangun hubungan lah dengan mereka. Dengan anak muda, membangun hubungan. Karena kita terus terang, kita jarang kan bertemu dengan anak-anak muda. Dan mereka itu ada di komunitasnya masing-masing. Mereka ada di komunitas ini, komunitas itu. Mereka hidup oleh komunitas itu gitu. Jadi saya pikir tetaplah kita mencari jalan bagaimana kita membangun hubungan kita. Bukan hanya program, kita membangun relasi kita yang sehat. Dan kemudian kita membangun nilai-nilai rohani bagi mereka. Sebab generasi muda kita lebih membutuhkan orang-orang yang hidupnya bersama Tuhan. Bukan hanya pandai tentang Tuhan gitu. Jadi kita membangun hubungan lah, intinya di situ saya pikir. Hubungan antara bapak dan anak gitu ya Pak ya? Hubungan ya. Wow, ini luar biasa. Mungkin ada Pak Bambang tambah lagi atau Pak Edi? Cukup. Ya kita lihat Iya, itu di acara ulang tahun gereja kita kemarin. Jadi ada porsi yang memang cukup banyak yang diberikan kepada anak-anak muda. Iya. Dan gereja kita adalah gereja yang kalau kemudian dilihat jumlah anak-anak muda dan orang tuanya, ini betul-betul satu jumlah yang cukup
bagi kami ya cukup menggembirakan karena jumlah anak mudanya itu yang mengejar Tuhan, mencari Tuhan, wah itu luar biasa. Kita ketemukan hampir dalam tiap kebaktian itu adalah diisi oleh orang-orang yang Anak muda. mudah sekali. Dan kita sudah melibatkan mereka juga, mulai mengikuti jejak daripada para pemimpin untuk melayani di bangsa-bangsa, melayani di luar sebagai utusan, dan kemudian mulai juga memperoleh api daripada DNA gereja kita, pujian penyembahan, terlibat juga dalam pelayanan-pelayanan sosial kita. Dan ini memang mulai didominasi oleh anak-anak muda, dan kita bersyukur untuk hal itu karena memang dengan cara demikianlah kita mengingatkan berulang-ulang supaya mereka terlibat dengan pelayanan, maka kita bisa mewarisi hal itu. Masa jauh-jauh Ben, lihat aja studio ini derani anak-anak muda. Cuman satu aja yang tua nih. Yang di belakang. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara nggak percaya, datang aja ke studio, nanti Bapak Ibu Saudara saya kenalkan orang-orang yang melayani, yang ada di hari ini. Ini menarik loh Bapak Ibu Saudara, dari saya mungkin bisa simpulkan ada dua, artinya dari kategori orang tua, pemimpin, leaders, gembala mungkin. Tadi Bapak-Bapak narasumber sudah menjelaskan sedemikian rupa, kita memperkenalkan firman. Firman itu menjadi otoritas tertinggi bagi mereka, juga bagi gembala itu. Bukan gembalanya jadi pemimpin tertinggi, menjadi penentu, no. Tetapi firman. Dan yang kedua tadi Pak Edi sampaikan bahwa berulang-ulang, ada tanggung jawab dari seorang pemimpin itu berulang-ulang. Serta ada pendampingan gitu ya Pak Robert ya. Ada membangun hubungan. Sehingga anak-anak itu, anak-anak muda tidak merasa dilepas sendiri saja. Mereka tetap ada orang tua, mereka punya bimbingan dan mereka boleh melihat apa yang boleh mereka perhatikan dari para orang tua yang ada. Dan bagi kita anak-anak muda, jangan cuma berpikir, oh aku cuma mau lihat. No, mulai hari ini mari, kalau Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda secara khusus, Anda sudah memperhatikan bagaimana para orang tua, secara khusus mungkin para narasumber kita hari ini, Anda sudah memperhatikan kehidupan buah pelayanan yang dihasilkan. Apakah kita masih punya alasan untuk berkata, nanti dulu dia melayani? No, mulai hari ini, ayo anak-anak muda, bangkitlah. Jangan berpikir aku nggak bisa nyanyi, aku nggak bisa ini. Minimal tadi Bapak mau berkata kita masih punya kekuatan loh anak muda. Kita masih punya kekuatan minimal. Dan hari ini, ayo anak-anak muda, bangkitlah dan percayalah. Kalau Yosua berhasil membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, kalau Tuhan bisa menuntun Yosua menggantikan Musa, percayalah. Saya juga percaya dengan senap hati. Ibrani berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selamanya. Kalau Tuhan lakukan hal yang pernah dilakukan di perjanjian lama, saya percaya Tuhan juga masih bisa lakukan buat kita. Masalahnya hari ini anak muda, mau bangkit atau enggak? Mau ambil bagian lain apa enggak? Kami dari tempat ini berkata, mari bangunlah, bangkitlah, tinggallah dalam Kristus. Kita pasti berbuah. Ya baik, ini pertanyaan terakhir Pak. Closing statement simple dari saya, pertanyaannya mungkin untuk semua Bapak-Bapak para narasumber. Pak, apa yang menjadi closing statement dari Bapak sebagai orang tua bagi kami? Supaya kami ini bukan saja pendengar tetapi benar-benar be the letter of Christ. Ya, Silakan Pak. saya hanya angkat satu ayat dari Yesaya pasal 32 ayat yang ke-17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran adalah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi saya hanya berharap dimanapun kita berada, maka kita akan mendatangkan damai sejahtera. Di mana kita ada, maka di situ orang akan menikmati ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kita tidak membuat gaduh. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak. Bagaimana dengan Pak Edi? Dari saya, mari kita semuanya menjadi pelaku daripada firman. Karena pada waktu kita menjadi pelaku dari firman, kita itu disebut orang yang bijaksana. Matius memberikan perbedaan antara orang yang bijaksana dan
Mohon maaf, orang yang disebut bodoh. Yang bodoh membangun rumahnya di atas pasir, yang bijaksana membangun rumah kehidupannya itu di atas sesuatu yang solid, yang kuat. Dan pada waktu goncangan itu datang, dan kemudian proses itu dialami dalam kehidupan dua orang ini, maka orang yang bijaksana rumahnya itu tetap berdiri dan tetap teguh. Yakobus pasal 1 ayat 22 berkata begini, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, nah ini yang gak enak kan, kamu menipu diri kamu sendiri. Jadi pelaku ya Pak? Ya. Oh, gimana Pak? Ya. Dunia tidak selalu membaca Alkitab, tetapi dunia setiap hari membaca hidup kita. Biarlah setiap orang yang bertemu dengan kita melihat Kristus yang hidup di dalam hidup kita ini, sehingga namanya dipermuliakan. Jadilah surat Kristus, be the letter of Christ. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara, closing statement dari para narasumber kita hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara jadi pelaku, dan kita menjadi suratan terbuka, pelaku firman Tuhan, karena tadi Pak Bambang berkata di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera, sukacita belah dan sebagainya. Jangan buat kegaduhan, jangan buat kerusuhan. Mari kita jadi pelaku, pembawa damai. Kita tinggal dalam Kristus, karena Kristus datang juga membawa damai bagi setiap manusia. Saya Benyamin Siotan beserta seluruh narasumber dan kru yang bekerja pada hari ini mohon pamit dari hadapan Bapak Ibu Saudara. Dan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, mungkin Pak Robert akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena kami melakukan talk show ini. Kami mempersembahkan ke dalam tangan-Mu. Tema yang kami bicarakan hari ini sangat penting, yaitu menjadi surat Kristus. Jadikanlah kami semuanya menjadi surat-surat Kristus yang dibaca oleh orang lain, yang dilihat oleh orang lain. Tolong kami Tuhan, serta hidup kami, perjalanan-perjalanan kami ke depan ini, memasuki tahun baru. Di tahun ini kami berdoa supaya Tuhan memberikan kepada kami pengurapan yang baru. Semua hamba-hamba-Mu, semua gereja-gereja kami, pendeta-pendeta, hamba-hamba-Mu yang berada di cabang masing-masing, yang mendengarkan firman-Mu, yang mendengarkan talk show ini, kiranya Tuhan memberkati mereka dan menyertai mereka. Terpujilah Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, untuk limpah rahmat-Mu. Kami berdoa jika ada yang mengalami sakit penyakit, jika ada yang mengalami kesusahan hidup, kami berdoa supaya Tuhan menjamah. Tuhan, Engkau membukakan pintu-pintu anugerah-Mu, Tuhan membuka jalan-jalan-Mu, sehingga hamba-hamba-Mu mengalami kemenangan demi kemenangan. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan akan menyertai kami dan menolong kami di tahun yang baru menurut penanggalan daripada orang-orang Yahudi 5787, dan kami mempersembahkan kehidupan kami di tahun yang baru ini sebagai suratan Kristus yang terbuka. Ya. Tuhan tolong setiap kami dan Tuhan jagai setiap kami sehingga kami mampu untuk mempersembahkan pelayanan-pelayanan hidup kami, ibadah kami, dan segala apa yang kami boleh persembahkan untuk kemuliaan daripada nama Tuhan. Kami membuka kedua tangan kami dan kiranya berkat anugerah rahmat daripada Allah Bapa di dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kami di sepanjang tahun yang baru ini. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Amin.